Ini moderat yang digaungkan oleh pemerintah itu sebenarnya mendidik masyarakat Indonesia menjadi dewasa, Oke. berpikir luas gitu kan, humble gitu kan. Humble. Jadi kalau kita satu meja dengan kawan-kawan yang beda agama, beda suku, beda adat itu biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan dan mendengarkan Kawan Celoteh RRI Tanjung Pinang. Tentunya di podcast kali ini Ardi bersama Ustadz Muhammad Zaini M. Komi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Ardi. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentu dosen setengah Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan juga praktisi sosial keagamaan Ustadz ya? Iya. Tentunya juga ada Ustadz Haryun Sagita. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah, luar biasa Ketua Umum Forum Komunikasi Mubalik FKM Kota Tanjung Pinang. Masya Allah, hari ini dapat kita berjumpa di Kawan Celoteh, di podcast Kawan Celoteh RRI Tanjung Pinang, membahas satu judul moderasi beragama, perkuat harmoni bangsa Ustadz. Masya Allah, luar biasa tentang keharmonisan moderasi beragama. Baik, Ustadz, langsung saja pada kali ini Ardi akan langsung membahas terkait tentang apa itu moderasi beragama dan bagaimana konteks moderasi beragama menurut Islam dan bagaimana kita menghidupkan toleransi di lingkungan sekitar kita khususnya di Kepulauan Riau, Ustadz. Baik, Ardi langsung ke Ustadz Zaini. Oke. Secara umum apa yang dimaksud dengan moderasi beragama, Ustadz, secara gambaran umum? Baik Ardi, terima kasih. Siap. Istilah moderasi beragama, kalau kita tinjau dari sisi historis, sebetulnya ini mulai digaungkan oleh Kementerian Agama semenjak di tahun 2019. Saat itu zaman Menteri Agama Pak Saifuddin. Kemudian semakin dikembangkan lagi di tahun 2020 sampai dengan 2024, bahkan masuk ke dalam RPJMN 2020-2024 di zaman Menteri Gus Yakut. Kemudian ini merupakan terminologi untuk membangun sikap bangsa, untuk membangun sikap dalam beragama. Karena kenapa? Kita melihat ada 3 realitas kondisi bangsa Indonesia. Yang pertama, kondisi masyarakat kita yang majemuk. Kemudian kemajemukan itu tentu akan melahirkan berbagai macam pandangan terhadap konsep beragama. Dan kemudian ini juga ada upaya bagi kita semuanya untuk mewujudkan kerukunan agama. Nah, oleh karenanya Menteri Agama sebagai leading sektor untuk menggaungkan moderasi beragama dan kemudian mencoba untuk ditransformasikan di berbagai macam lembaga Kementerian Negara, termasuk juga adalah di lembaga-lembaga pendidikan keislaman. Dan juga termasuk lembaga-lembaga di bawah Dignas. Yang diharapkan itu adalah memiliki cara pandang nanti. Nah, kita kembalikan lagi nanti moderasi beragama yang diformulasikan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama di dalam buku Moderasi Beragama Kementerian Agama disebutkan adalah cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bangsa. Nah, dari definisi ini ada beberapa variabel yang kita dapat ambil pemahamannya. Kata kunci yang harus menjadi pedoman kita. Yang pertama, kita memiliki sikap dan cara pandang. Nah, kita memiliki sikap, cara pandang yang moderat dalam beragama. Dan kemudian tujuannya apa? Nanti untuk melindungi kemaslahatan umat, kemaslahatan kemanusiaan. Dan tentu saja nanti dia dalam bingkai kebangsaan. Nah, dan kemudian senantiasa berpegang teguh kepada nilai-nilai konstitusi. Nah, jadi kita realitas di Indonesia ini beragam agama. Ada 6 agama yang diakui, nggak hanya Islam, tapi ada Kristen,
ada Protestan, kemudian ada Buddha, ada Konghucu, ada Hindu. Inilah agama yang diakui. Nah, oleh karenanya moderasi beragama ini adalah sebuah instrumen. Sebuah alat untuk merajut dan mewujudkan kerukunan. Berarti umat beragama. Penengah, Ustaz. Ya? Sebagai penengah. Ya, sebagai penengah. Jadi sikap untuk mewujudkan kerukunan beragama. Baik. Itu secara gambaran umum. Betul. Secara kehidupan sosial, Ustaz ya. Berarti memang moderasi ini mengarahkan kita bagaimana bisa merukunkan kehidupan bangsa, menghargai satu sama lain, Ustaz ya. Benar. Baik, pemirsa dimanapun saja berada, memang sangat menarik moderasi beragama ini mengarahkan kita untuk hidup lebih menghargai satu sama lain. Tetapi kita akan melihat bagaimana pandangan Islam terhadap moderasi beragama ini, mungkin dari histori kenabian. Kita langsung saja Ustaz ke Ustaz Haryun untuk bisa memberikan tanggapan seperti apa Islam itu sendiri memberikan pandangan terhadap moderasi beragama itu tadi. Baik, Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Bang Ardi ya. Saya Ustaz. Itu tadi udah ada sahabat saya namanya Ustaz Zaini yang sudah mengupas daripada konsep moderasi beragama ya. Dari awal sebelum digaungkan oleh pemerintah tentang moderasi beragama ini, memang sudah ada contoh. Di zaman Rasulullah SAW itu ada orang yang beragama Yahudi yang senantiasa menunjukkan bahwa dialah yang paling benar, dialah yang paling kuat, dan menghukumi orang lain dengan cara kalau ada orang yang tidak sepaham, yang tidak sepemikiran, maka dikatakan dia adalah orang yang boleh dikatakan tuh menyimpang, orang gila, orang apalah, pokoknya dicaci maki lah. Dan disitulah Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad mencontohkan bahwa kita ini kalau enggak ikhwah persaudaraan secara Islam, agama, Islamia, seagama, tapi mungkin ikhwah watoniyah, atau ikhwah basyariah. Ya kan? Kalau memang kita enggak ibaratnya itu enggak satu agama, mungkin kita satu negara. Kalau kita enggak satu negara, mungkin kita satu suku, bangsa, apa ya? Kayak sesama manusia gitu kan, persaudaraan sesama manusia, kemanusiaan. Jadi dengan begitu banyak cacian, makian, hinaan kepada baginda Rasulullah SAW yang pembawa Islam itu, yang menyebarkan Islam di tanah Mekah, orang Yahudi ini dibilang Muhammad gila, Muhammad tak benar, Muhammad tak waras, kurang akalnya. Tapi beliau menunjukkan sikap yang arif. Justru bukan hanya diajak ngobrol, tapi disuapi makan. Ya kan? Disuapi makan setiap hari. Ini kan pelajaran besar bagi kita. Boleh diambil hibroh pelajaran. Iya, jadi ketika kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda pandangan, kita tidak boleh ekstrim. Makanya dikatakan moderat. Ya kan, moderat itu kan terukur. Iya, asal kata dari moderator. Terbatas. Terukur itu artinya tidak melampaui batas, gitu kan. Menerima. Nah, ini Nabi mencontohkan dari sisi kenabian bahwa Nabi itu sudah mencontohkan kepada kita bahwa perbedaan pandangan, perbedaan agama, perbedaan adat istiadat itu tidak masalah. Justru kalau kita bangun sisi kesamaan sesama manusia,
kemanusiaan yang lebih ditonjolkan, itu yang akan menjadikan kekuatan besar negara kita ini menjadi harmonis. Disuapi setiap hari sambil mendengarkan cacian maki. Tapi pada akhirnya kebenaran, kebijaksanaan, kelembutan itu akan muncul dengan sendirinya. Ketika beliau wafat, baginda Rasulullah SAW wafat, digantikan oleh orang yang berbeda, ya kan? Ketika digantikan itu kok nggak sama? Ya, memang nggak sama, karena saya bukan orang yang biasa. Orang yang biasa udah meninggal. Dialah Muhammad SAW yang di kamu. Di situ akhirnya melunturkan daripada keegohan, merendahkan daripada emosi, meredam kemarahan. Nah, ini bagian contoh kecil daripada umat Islam itu bahwa heterogen itu apa ya? Kemajemukan itu jangan dijadikan sebuah penghalang untuk menjadi besar, ya kan? Tapi justru dengan kemajemukan ini membuat kita semakin kuat, semakin besar dengan adanya perbedaan. Ini moderat yang digaungkan oleh pemerintah itu sebenarnya mendidik masyarakat Indonesia menjadi dewasa, berpikir luas, gitu kan, humble, gitu kan. Jadi kalau kita satu meja dengan kawan-kawan yang beda agama, beda suku, beda adat itu biasa. Justru dengan ada pengalaman bisa bercerita kan? Akan munculkan hal-hal baru, Ustaz. Betul, begitu. Baik, itu secara gambaran, secara historis kenabian, Ustaz, ya. Betul. Berarti Islam sudah lama hidup moderat ini. Iya, betul sekali. Yang diperkuat oleh pemerintah, Ustaz Zaini, ya. Iya, betul sekali. Baik, itu terkait tentang dua sisi keislaman dan kenegaraan itu sudah mencetuskan, sudah terlahir sejak dulu tentang moderasi beragama ini. Kemudian kita akan bertolak daripada salah satu ayat Al-Quran yang dimana saya akan bertanya langsung ke Ustaz Zaini yang terkait tentang lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu seperti apa konteks atau konsep moderasinya, Ustaz? Iya. Jadi kalau kita tadi alhamdulillah sudah dijelaskan sama Ustaz Haryun, Ustaz, ya, bagaimana secara konsep dan historis penerapan nilai-nilai moderasi beragama di dalam Islam, dalam lintasan sejarahnya. Kemudian terkait dengan Al-Quran, ternyata begitu banyak ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai, sikap, cara pandang, paradigma terkait dengan toleransi beragama. Satu di antaranya disampaikan sama Bang Ardi nih, lakum dinukum waliyadin. Nah, terkait dengan lakum dinukum waliyadin, ini juga masuk ke dalam salah satu unsur moderasi beragama, yaitu apa? Toleransi antar umat beragama. Adanya lakum dinukum waliyadin, inilah bentuk moderasi yang dibangun di dalam Islam. Karena kenapa? Salah satu nanti pilar dari moderasi beragama adalah tidak memaksakan orang lain di dalam beribadah. Kemudian toleransi terhadap keyakinan orang yang berbeda. Maka ayat dari surah Al-Kafirun tadi, apapun agamanya, itu adalah agamamu, itu adalah keyakinanmu. Tapi kemudian keyakinanku adalah keyakinanku, cara ibadahku adalah cara ibadahku. Di sini sebetulnya terkait dalam konteks moderasi beragama, dalam soal akidah, dalam soal ibadah, dia sudah final. Dia sudah punya batasan masing-masing. Sudah ada sekatnya. Tentu saja di sini nanti masing-masing, termasuk juga berbagai macam agama, punya keyakinan, punya cara ibadah, punya cara ritual yang diyakini. Maka kita tidak boleh saling mengganggu. Kita saling menghormati, kita saling menghargai, tapi kita tidak boleh saling mengganggu dalam ibadah. Namun, dalam konteks moderasi beragama, yang dibangun adalah cara interaksinya. Nah, jadi cara interaksi kita bagaimana membangun kerukunan, membangun persatuan, membangun perdamaian. Karena esensi dari moderasi beragama ini adalah bagaimana kita mewujudkan kedamaian, kita mewujudkan kerukunan, kita mewujudkan toleransi antar umat beragama. Nah, jadi kalau dalam konteks akidah, dalam konteks ibadah, masing-masing punya panduan, masing-masing punya pegangan. Kalau kita kembalikan nanti dari awal surah Al-Kafirun, itu kan sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali kan, dalam konsep ibadah itu masing-masing.
masing-masing. Tapi yang dibangun tadi adalah dalam konsep interaksi sosial. Itu yang dijelaskan sama Ustadz Haryon tadi. Bagaimana Rasulullah punya kepedulian sosial yang sangat luar biasa. Bahkan dalam konteks zakat, ternyata di zamannya Umar bin Khattab itu punya kebijakan yang sangat luar biasa. Karena salah satu asnaf zakat itu kan nanti adalah mu'allaf. Nah, mu'allaf itu sering kita pahami misalnya adalah seseorang yang baru masuk Islam. Tapi ternyata Umar bin Khattab punya kebijakan pada saat itu, dana zakat tidak hanya diberikan kepada orang yang baru masuk Islam, tapi orang yang non-muslim pun itu diberikan. Untuk apa? Untuk membangun kerukunan, membangun toleransi, untuk menunjukkan kepedulian Islam, kemanusiaannya. Baik. Berarti dalam artian memang secara ayat tersebut sudah memberikan sekat, Ustaz ya. Iya. Kemudian dalam urusan akidah dan ibadah. Oke, baik. Dalam bentuk sikap toleransi dan tadi sudah dicontohkan yang disampaikan oleh Ustaz Haryon secara itu. Baik Ustaz, terkait tentang moderasi beragama ini sangat menarik untuk kita bahas. Karena Ustaz Haryon Sagita MPD ini selaku Ketua Umum Forum Komunikasi Mubalik Kota Tanjung Pinang, saya rasa ini sangat luar biasa, di mana kita membutuhkan peran balik untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan ayat, gitu kan? Karena memang sejauh ini kita masyarakat membutuhkan sosialisasi yang sangat luar biasa. Jadi bagaimana Ustaz peran Mubalik dalam konteks moderasi beragama ini, Ustaz? Baik, alhamdulillah ya, untuk khususnya kita di Kota Tanjung Pinang ya, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, kita senantiasa mengingatkan ataupun saling berdiskusi gitu kan, bahwa secara mayoritas memang Tanjung Pinang adalah beragama Islam. Dan tentu ini yang membuat jumlah mubaligh ataupun para ustadz yang ada di Tanjung Pinang ini berkembang pesat. Belum dari ustadz-ustadz yang baru datang gitu kan. Setiap tahun itu pasti ada peningkatan mubaligh, jumlah mubaligh. Mungkin dia lulus pegawai negeri di Tanjung Pinang atau di Kepri, dia daftar mubaligh gitu kan. Dan ini terus, dan kita selalu memberikan edukasi bahwa jangan sekali-kali kita menyinggung yang namanya sara. Ya kan? Sara ini ya apa namanya itu, suku, agama, ras gitu kan. Yang sifatnya itu akan mengganggu keharmonisan lah. Ibarat kata tuh akan mengurangi nilai keseimbangan. Sehingga meskipun jumlah mubaligh kita di Kota Tanjung Pinang ini hampir 400 orang. Insya Allah. Saya rasa belum ada juga ya yang di zaman saya ya, yang di zaman saya sebagai ketua mubaligh itu yang namanya memancing apa namanya itu sebuah keributan lah dengan agama lain, dengan suku, dengan ras, dengan pokoknya adat istiadat kan. Karena memang kita berusaha bagaimana dakwah yang kita sampaikan itu penuh dengan kesejukan. Ya kan? Orang itu lebih mudah diatur jika diawali dengan akhlak yang baik. Ya kan? Semisal Ardi nih, ibarat kata beda agama dengan saya. Terus saya perlakukan Ardi dengan baik, tanpa memandang agama, suku, bangsa, latar belakangnya, ras, adat istiadat ya. Tapi saya perlakukan aja dengan baik. Kira-kira kalau saya memerintahkan Ardi gini, yang tidak ada mencampuri agama, mau nggak? Insya Allah bisa. Ini saya terapkan dulu. Saya ini mengajar di di sebuah perguruan tinggi, bukan di pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan lah, LP kayak penjara gitu kan. Ada seorang beragama Nasrani, dia itu orang NTT ya, Flores ya. Kasusnya cukup berat dan dia
cukup lama itu bisa ditahankan. Tapi ketika dia bertemu dengan saya itu, dia tuh sudah seperti saudara dengan saya. Oh, Masya Allah. Sampai mau beli sabun pun dia bilang sama saya, Bang, Ustaz, saya tak ada sabun, Ustaz. Saya tak ada sikat gigi, Ustaz. Saya tak tahu dulu, Ustaz. Kasih 100 itu kan, agar silaturahmi tak nggak putus. Iya. Kasih 100. Ya, boleh, Ustaz. Gitu kan. Oke. Jadi sampai hari ini kalau ada apa-apa dia kasih tahu saya. Jadi saya itu sudah macam saudaranya. Udah kayak sendiri. Iya. Oke. Nah, jadi kita para mubaligh yang ada di Tanjung Pinang ini, kita pengen seperti itu semuanya. Baik. Menghadapi yang dari etnis Tionghoa, yang beragama Buddha, beragama Hindu, dari orang-orang Batak, Sumatera Utara yang beragama Kristen atau Nasrani. Kemudian ada yang juga yang beragama Islam gitu kan. Ini ibarat kalau kami tuh Ustaz, Oke. kalau pergi ke Kijang tuh, tekongnya dia itu yang membawa pompong tuh. Kita Islam semua yang mancing ini kan pakai mau mancing ini. Tekong kalau dikejam sama kita, kita tenggelamkan ya kita kan. Tapi karena kita memang udah memang membangun. Ya. Apalagi kalau kita ini Ustadz Haryon ini yang nelpon ini kan. Ini pasti ngajak mancing ini kan. Assalamualaikum Bang, ya kan. Nah itu kan. Woi, Pak Ustadz, ini kan. Mancing kita. Jadi inilah yang sebenarnya kita harus bangun. Jadi mereka dari orang-orang Flores yang beragama Kristen, yang beragama orang-orang Cina yang beragama Buddha, mereka biasa, gitu kan, dan mereka kan jujur kepada kita, dan ini yang sudah terbangun sampai hari ini dan harus kita jaga dan kita lestarikan. Baik, Masya Allah, luar biasa. Dalam artian kata memang kita harus bangun dengan sikap terlebih dahulu, Ustaz ya. Betul. Supaya orang menerima kita dengan baik dan mereka pun kita sambut dengan baik juga. Akhlak yang kita kedepankan. Akhlak yang kita kedepankan. Baik. Sejauh ini Ustaz, ketika kita salah satunya hari-hari besar Islam, mungkin kita menggunakan toa secara keras, mungkin ada nggak komplain ataupun teguran dari masyarakat yang non Muslim yang memberikan agak dipelankan atau bagaimana gitu Ustaz? Sampai hari ini belum ada komplain. Oke. Untuk di Tanjung Pinang. Khusus di Tanjung Pinang. Tapi kita juga saya bilang tadi, moderasi beragama itu adalah salah satu indikatornya adalah saling memahami. Oke. Ya kan? Saling memahami satu sama lain. Ini mentang-mentang kita mayoritas, mentang-mentang kita berada ibarat kata bulan suci Ramadan ini kan bulan kami gitu kan. Sehingga ya suka-suka kami lah. Itu kan berarti kan nggak moderat nih berarti. Ya, egois. Egois kita kan. Sedangkan di depan masjid itu rumah orang yang berbeda agama. Makanya saya berapa kali dengan Pak Kemenak Kota Tanjung Pinang, yang kita tekankan itu adalah bukan melarang masyarakat untuk beribadah Tanjung Pinang yang khususnya beragama Islam itu untuk mengaji sampai larut malam, tidak. Cuman kata siar itu tidak harus mengganggu orang lain. Ya kan gitu. Iya, ketika kita mau mengaji harus menggunakan toa di lewat jam 10 malam. Itu bukan siar lagi. Itu mengganggu namanya. Mengganggu. Kalau kita mau mengaji mau 30 juz sekalipun, kita monggo, dan itu memang kita anjurkan karena memang syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Karena diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan, momen kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kalau bukan bulan Ramadan, kapan lagi? Tapi tidak mengganggu orang lain. Siarnya batas jam 10. Makanya sampai hari ini kita terus mengedukasi pengurus masjid, kita kumpulkan seluruh pengurus masjid Kota Tanjung Pinang untuk saling memahami. Boleh menggunakan toa, yaitu paling malam jam 10 malam. Lebih dari itu pakai toa dalam. Iya kan? Atau bila perlu nggak usah pakai toa, nggak apa-apa. Hemat. Iya, lebih bagus kan? Jadi itu bagian daripada sampai hari ini belum ada komplain ya. Masya Allah. Dan kalaupun seandainya ada juga masjid-masjid yang memang tidak mau diingatkan, pengurusnya juga nggak mau diingatkan, kemudian remajanya, ibu-ibunya nggak mau diingatkan, saya rasa mereka pun juga menahan diri untuk tidak komplain. Karena posisi di minoritas itu juga sadar diri juga kan. Daripada nanti komplain, lebih baik kami menahan
peka telinga daripada kami menahan perihnya permusuhan. Oke, baik. Ya kan? Jadi konsep saling memahami ini, timbang rasa inilah yang kita harus tanamkan dalam diri kita. Memang bulan Ramadan adalah bulan kami orang Islam. Siap. Kami di Tanjung Pinang adalah mayoritas Islam. Kemudian orang yang di depan rumah kami mau agama apa masa bodoh, itu nggak baik itu. Iya. Dan itu kita terus edukasi masyarakat bahwa menjaga akhlak, menjaga Perilaku. perilaku, boleh juga perilaku perasaan orang lain itu bagian daripada iman juga kan Ustaz ya? Iya. Baik, luar biasa. Itu Bang Ardi. Masya Allah luar biasa Ustaz Haryon, penyampaian yang sangat luar biasa. Bagaimana sikap kita untuk bisa mengkedepankan toleransi, menghargai satu sama lain, walaupun kita ingin menghidupkan syiar tetapi ada batasan-batasan. Ada batasan. Baik, pendengar dan pemirsa podcast Kawan Celoteh RRI Tanjung Pinang, masih kita membahas tentang moderasi beragama, perkuat harmoni bangsa. Kita akan menuju ke Ustaz Zaini selaku tenaga pendidik hari ini di perguruan tinggi. Insya Allah memang secara umum di masyarakat sudah diterapkan oleh Forum Mubalik. Hari ini Ustaz selaku pendidik dan juga praktisi sosial keagamaan Ustaz ya. Saya akan bertanya tentang bagaimana penanaman sikap moderasi beragama kepada peserta didiknya dalam bentuk segi seperti apa. Karena sejauh ini kalau dilihat dari latar belakang kampus sekolah tinggi agama Islam Ustaz ya. Baik, seperti apa kira-kira Ustaz? Baik, kalau kita berbicara tentang pendidikan, ini kan ada dua lembaga besar yang leading sektornya pendidikan. Yang pertama ada Dinas Pendidikan, ada Kementerian Pendidikan, kemudian juga ada Kementerian Agama yang juga menjalankan fungsi pendidikan. Alhamdulillah kita merespon positif dan kita juga melihat semakin ada nilai yang semakin baik terhadap bagaimana kita memiliki sikap moderasi beragama. Nah hari ini baik di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah sudah mulai ditanamkan mata pelajaran terkait dengan moderasi beragama. Masya Allah. Baik yang di bawah Kementerian Agama maupun yang di bawah Kementerian Pendidikan. Nah secara khusus misalnya nih, di bawah Kementerian Agama ada salah satu bagian terkait dengan pendidikan, yaitu PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, dalam konteks ini kita nih Provinsi Kepulauan Riau ada satu-satunya perguruan tinggi negeri Islam, perguruan tinggi Islam negeri, yaitu STAIN Sultan Abdul Rahman. Ternyata alhamdulillah kita ada secara khusus mata kuliah terkait dengan moderasi beragama. Khusus. Masya Allah. Mata kuliah moderasi beragama. Itu artinya komitmen kita untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama terhadap mahasiswa. Mahasiswa ini kan generasi yang salah satu cirinya kritis. Kemudian suka dengan tantangan, kemudian sedang mencari jati diri. Nah, inilah kesempatan kita menanamkan nilai-nilai agar memiliki jati diri seorang mahasiswa, seorang akademisi, seorang intelektual, seorang yang juga agamis, dan kemudian menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Tidak hanya itu, tapi melalui Kementerian Agama, termasuk dosen-dosen pun kita, Ustaz Haryon ya, kita juga diberikan pelatihan secara khusus terkait dengan moderasi beragama. Baik. Beberapa waktu lalu kita ada pelatihan moderasi beragama 3 hari. Dan itu seperti kita kayak di mahasiswa lagi kan, digembleng lagi, di training kita, siang dan malam selama 3 hari nggak putus-putus. Itu artinya apa? Juga sama, dosen juga harus memiliki nilai-nilai moderasi beragama. Nah, nilai-nilai moderasi beragama ini sebetulnya tadi sudah disinggung sama Ustaz Haryon, bagaimana kita tidak ekstrim. Ada sebuah istilah, ini juga yang kita tanamkan nanti ke mahasiswa kita. Ada 3 sikap manusia. Yang pertama itu ada manusia yang cenderungnya ifrod. Ifrod itu meremehkan, berlebih-lebihkan, atau ekstrim. Tapi ekstrimnya itu ekstrim yang meremehkan. Artinya kalau sikap ini nggak dijaga, dia akan meremehkan nilai-nilai agama. Tapi ada juga orang yang ifrod itu berlebih-lebihan dalam agama. Tapi ada juga sikap tafrid. Nah, kalau tafrid ini adalah sikap yang meremehkan agama. Tapi yang ingin diwujudkan dalam moderasi beragama ini adalah sikap tawassut atau wasatiyah, pertengah-tengahan. Nah, inilah yang digaungkan oleh para ulama, Ustaz ya. Kita memiliki sikap wasatiyah. Nah, kita harapkan nanti
pelajar-pelajar kita, mahasiswa kita memiliki sikap yang tawassut, sikap yang wasatiyah, sikap yang pertengahan dalam beragama sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Tidak berlebihan, tidak bertentangan. Justru kadang-kadang ada orang berlebihan dalam beragama, akhirnya menyimpang dari akidah, menyimpang dari ibadah. Tapi ada juga orang yang meremehkan, untuk apalah beragama nih, akhirnya dia jatuh kepada sekularisme, ya kan? Nah, kita jangan sampai dia jatuh kepada ekstremisme, jangan jatuh juga sampai kepada sekularisme, tapi dia memiliki sikap pertengahan. Nilai-nilai agama mampu membentuk keyakinannya untuk menjalankan ibadah secara baik, dan nilai-nilai agama juga mampu tercerminkan dari akhlakul karimahnya yang mulia, dari sikap pribadinya yang santun, sikap pribadinya yang ramah, tidak hanya ramah terhadap sesama satu agama, tetapi juga antar umat beragama. Sedikit saja Bang Ardi tambahan. Sebetulnya moderasi beragama ini adalah kelanjutan kebijakan dari Kementerian Agama yang sebelumnya. Di zaman Orde Baru itu ada istilahnya Ustadz Haryon, trilogi kerukunan umat beragama. Nah, trilogi kerukunan umat beragama ini kan adalah bagaimana membangun kerukunan internal umat beragama. Jadi satu agama itu harus rukun. Jadi misalnya umat Islam, sesama umat Islam ini kita harus rukun, kita harus guyup. Aliran-alirannya. Nah, semua aliran kita juga harus rukun semuanya. Inilah yang disebut tadi sama Ustadz Haryon, bagaimana kita membangun ukhuwah Islamiyah kalau dalam konteks Islam. Begitu juga nanti Kristen, Buddha, antar umat beragama saling kompak, saling bersatu, saling tolong menolong, saling bertoleransi. Jangan sampai kita dalam suatu agama kita pula bercekau, ya kan? Nah, jangan sampai begitu. Yang kedua pilar triloginya adalah membangun kerukunan antar umat beragama. Jadi masing-masing agama punya umatnya. Nah, bagaimana kita membangun kerukunan, membangun toleransi. Beda agama bukan menyebabkan kita berpecah, tapi perbedaan agama adalah menjadi kekuatan kita. Bukankah salah satu pilar bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika? Itu kan pilar bangsa kita. Berbeda-beda tapi tetap satu. Yang ketiga, trilogi kerukunannya adalah membangun kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Membangun kerukunan umat beragama dengan pemerintah ini disebut tadi sama Ustadz Haryon ukhuwah watoniyah. Kita membangun kerukunan kebangsaan. Nah, jadi output dari moderasi beragama adalah kita orang yang betul-betul moderat, orang-orang yang betul-betul wasatiyah. Dia menjalankan nilai-nilai agama dengan baik, komitmen, berpegang teguh kepada prinsip, tapi sikap yang ditonjolkan adalah sikap toleransi, saling menghargai, ramah, bertegur sapa, dan punya komitmen dengan kebangsaan kita. Dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila itu menjadi konsensus kita bangsa Indonesia. Nah, kan kita punya 4 pilar bangsa. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan kemudian NKRI. Ini adalah konsensus bangsa Indonesia untuk merekat terhadap keragaman umat beragama, keragaman suku, keragaman etnis. Ini sudah menjadi kesepakatan bangsa kita. Masya Allah, luar biasa. Memang negara sudah mengarahkan dari sejak Orde Baru, di mana kita sudah bagaimana diarahkan untuk bermoderasi beragama, saling menghargai satu sama lain, Ustaz ya. Baik, awal mulanya Ustaz, respon dari peserta didik atau mahasiswa dalam munculnya moderasi beragama disampaikan kepada mereka itu seperti apa? Kadang-kadang kan mahasiswa kan nggak hanya dari Kota Tanjung Pinang, bahkan ada dari pulau-pulau dari pulau-pulau kecil yang datang ke Tanjung Pinang dan menempuh pendidikan di sini. Seperti apa respon mereka selaku peserta didik pada masa itu ketika disampaikan tentang moderasi beragama? Kalau hasil pengamatan kita selama ini, terutama kita lah di lingkungan Sten Sultan Abdurrahman, kalau kita lihat mahasiswa dapat memahami. Mereka nggak kaget dengan istilah moderasi beragama. Kenapa nggak kaget? Sebetulnya nilai-nilai moderasi beragama itu sudah berlangsung di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagai pengalaman, misalnya bagaimana kita berinteraksi dengan umat yang berbeda beragama itu sudah biasa sejak kecil. Saya itu sejak kecil sudah biasa berteman dengan yang berbeda agama. Ada teman kita yang beragama Buddha, ada teman kita yang beragama Kristen, termasuk ketika kuliah juga kita beragam latar belakang agama. Itu sudah biasa. Nah, terutama kita di Provinsi Kepulauan Riau ini, memang kita adalah wilayah yang cukup terbuka.
kita ini bisa dikatakan miniaturnya bangsa Indonesia. Semua etnis ada, semua agama ada. Kita ini kawasan pesisir, di mana kalau kita baca peradaban suatu bangsa di kawasan pesisir itu cepat kemajuannya. Artinya apa? Kita ini lintas antar bangsa, lintas antar agama itu sudah biasa. Nah, artinya ini juga akan mempengaruhi kultur, pemahaman, budaya masyarakat kita, sehingga mahasiswa kita yang dari berbagai daerah mereka dapat memahami. Hanya saja memang ada saja barangkali sebagian masyarakat yang punya pandangan lain terhadap moderasi beragama, tapi kita tetap memberikan pemahaman bahwa moderasi beragama adalah salah satu instrumen untuk membangun kerukunan di tengah-tengah masyarakat dan membangun kerukunan untuk mewujudkan Indonesia yang harmoni. Masya Allah, luar biasa. Memang ini butuh peran, semua peran untuk melaksanakan, menggerakkan nilai-nilai moderasi beragama, memperkuat harmoni bangsa, mulai dari kaum muda, kemudian forum balik Ustaz ya, kemudian masyarakat. Jadi untuk memperkuat ini, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik pula. Baik, pendengar, mungkin Ustaz, sebelum kita mungkin ada yang ingin dipesan, mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan terlebih dahulu terkait tentang moderasi beragama untuk memperkuat harmoni bangsa. Mulai Ustaz Aryan. Alhamdulillah ya, kita berada di Indonesia yang memang masyarakatnya penuh dengan kemajemukan, itu kan. Sekian banyak bahasa, suku, adat, gitu kan. Meskipun agama hanya dibatasi 6, tapi boleh dikatakan itu penduduk dengan jumlah 260 juta jiwa itu kan, kalau nggak bisa dikendalikan gitu kan, ini nggak akan pernah berhenti dengan perang saudara. Selamat dari perbedaan agama, mungkin perbedaan suku, perbedaan adat istiadat, bahkan akan ada perbedaan perilaku lagi. Itu kan bisa memicu untuk terjadinya permusuhan, perperangan antar anak bangsa kan, sesama warga negara Indonesia. Tapi alhamdulillah, kembali lagi ya, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya kan, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita diberikan sebuah negara yang cukup luas, yang beragam. Tapi sedikit saja ada riak-riak yang namanya memicu pada permusuhan, itu langsung di-cut oleh pemerintah, ditangani dengan pemerintah. Tadi ini kita bersyukur gitu kan, bahwa ketenangan itu bermula dari bagaimana kita menjaga diri kita. Ketika mata kita tidak bisa kita hiasi dengan kebersihan hati, maka yang kita pandang tuh bisa buruk semua. Ketika lisan kita nggak bisa kita pagari dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kemanusiaan, maka yang akan keluar dari ini adalah kebinatangan semua. Jadi bahaya kalau nggak bisa dipagari dengan kemanusiaan, yang keluar dari lisannya kebinatangan semua. Dan ini tidak elok dengar, tidak sedap didengar. Dan begitu juga dengan tangan, kaki kita ini punya potensi besar untuk meruntuhkan tatanan-tatanan negara. Tapi alhamdulillah dengan adanya celoteh kawan celoteh ini gitu kan, adanya dibuatkan podcast yang untuk sama-sama kita berbagi, bertukar pikiran dengan kawan-kawan yang ada di luar, sahabat-sahabat gitu kan, bahwa moderasi beragama ini adalah bagian yang bisa mengantarkan negara menjadi negara maju. Ya kan? Kalau kita ribut terus, tidak selesai. Tak selesai gitu kan? Habis duit pemerintah untuk ngurusi yang ribut ini gitu kan? Gitu. Jadi kalau saya sebagai forum, kemudian ketua forum komunitas Mubalik Kota Tanjung Pinang, tentu menyampaikan, mari kita sama-sama ya kan menjaga kerukunan, ketentraman, itu kan daripada sesama warga lah, sama warga Indonesia. Jangan terlalu berpikir masalah kalau enggak
masuk ke sini ini nanti neraka. Iya. Kalau nggak gini ini diperangi, enggak. Siap. Ya kan? Oke. Ada sisi lain yang tidak pernah kita pikirkan, bahwa Allah itu rahmatan lil alamin. Oke. Ya kan? Baik. Dia punya surga, dia punya neraka, itu hak prerogatif Tuhan. Siap. Bukan urusan kita. Ya. Yang kita pahami hari ini adalah hablum minan nas, bagaimana menjalin keharmonisan kepada sesama manusia, sesama kita, dan agama menuntun kita hablum minallah, yaitu bagaimana ada keterikatan seorang hamba dengan Tuhannya, dengan ibadah yang dia kerjakan sesuai dengan tuntunan dan apa ajaran masing-masing. Baik, Ustaz. Begitu, Terima kasih Bang Ardi atas penjelasannya. Oke, Ustaz Zaini, singkat ingin sampaikan pesan. Baik, Bang Ardi. Yang pertama, kami sangat respon positif, apresiasi untuk program podcast Kawan Celoteh RRI Tanjung Pinang. Ya. Mudah-mudahan podcast ini senantiasa eksis, Siap. senantiasa memberikan edukasi, Amin, ya Allah. memberikan cara berpikir yang maju untuk masyarakat kita, untuk mewujudkan kehidupan yang semakin harmonis. Ya, Tan, ya? Dan ini menjadi salah satu pilar kekuatan bangsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Artinya apa? Persatuan adalah keniscayaan, persatuan adalah pilihan, persatuan adalah komitmen kita semuanya. Keberagaman adalah sebuah realitas, tapi bagaimana kita kemudian merajut realitas kemajemukan ini untuk mewujudkan persatuan. Dengan persatuan masing-masing agama bisa menjalankan keyakinannya secara sempurna, secara baik. Dengan keyakinan dan persatuan, maka masyarakat kita akan bisa saling mendorong kepada kemajuan, kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Maka dengan persatuan, dengan kerukunan, melalui instrumen moderasi beragama, maka keharmonisan bangsa akan senantiasa terwujud. Sesuai dengan salah satu pilar bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk membangun negara kita yang terdiri dari pulau-pulau, yang terdiri dari berbagai provinsi, kabupaten, kota, maka dimulai dari moderasi beragama, maka insya Allah NKRI ini akan senantiasa terjaga. Dan NKRI ini harga mati, dan inilah konsensus kita, konsensus bangsa untuk mewujudkan bangsa yang maju nanti. Dan harapan kita Indonesia bisa menjadi percontohan bagi negara-negara lain, bagi bangsa-bangsa lain, bagaimana keberagaman justru menjadi pilar kekuatan bangsa. Baik, terima kasih Ustadz atas penutup kita di Kawan Celoteh RRI Tanjung Pinang. Mudah-mudahan apapun podcast kita yang kita bicarakan pada hari ini membawa berkah, membawa manfaat bagi masyarakat banyak. Baik pendengar dan pemirsa Kawan Celoteh RRI Tanjung Pinang, sampai di sini podcast kita. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali bersama Ustadz Muhammad Zaini M.Komi, kemudian dengan Ustadz Harun Sagita MPDI. Terima kasih Ustadz sudah hadir bersama kami, membersamai kami. Baik pendengar dan pemirsa, tetap bersama kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.